Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton YouTube yang budiman, juga para penghobi tanaman anggur yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sore hari ini saya ingin berbagi atau menjelaskan tentang budidaya tanaman anggur. Tanaman anggur dibudidayakan karena memiliki rasa yang manis atau sangat enak ya. Anggur yang sudah matang seperti ini berasal dari proses panjang budidaya tanaman yang kita lakukan ya. Untuk dapat berbuah seperti ini atau berkualitas seperti ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal di dalam budidaya tanaman anggur ini ya. Baik, akan saya jelaskan di sini tentang cara merawat bibit tanaman anggur sebelum kita pindahkan pada media tanah yang sesungguhnya ya. Setelah kita memilih bibit anggur yang baik, yaitu yang memiliki ciri batang yang sangat sehat dan besar seperti ini ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyeleksi cabang yang tumbuh dari bibit tanaman anggur yang kita miliki ya. Di sini bisa Anda lihat semua tanaman anggur yang saya miliki ini memiliki dua buah cabang primer ya. Cabang primer yang pertama yang saya pegang ini, yang ini adalah yang kedua. Untuk kita rambatkan pada media rambatan yang terbuat dari besi maupun dari kayu, sebaiknya kita memilih ya, satu di antara dua cabang ini mana yang terbaik. Sedangkan cabang yang lainnya sebaiknya kita potong seperti ini ya. Jangan merasa sayang untuk memotong cabang anggur yang tidak terlalu dibutuhkan ini ya. Tujuannya adalah untuk memboosting atau mempercepat pembesaran dari batang tanaman anggur, juga mempercepat pertumbuhan sulur tanaman ini agar cepat panjang ya. Begitupun pada bibit yang kedua ini terdapat, saya hitung di sini sekitar 3 cabang primer. Maka sebaiknya ya kita membuang cabang-cabang yang ada di samping cabang utama ya. 1, 2, dan 3. 3 cabang yang kecil-kecil ini sebaiknya kita buang ya. Sedangkan yang kita pelihara adalah cabang anggur atau batang anggur yang sangat sehat dan juga sudah sulurnya sangat panjang sekali ya. Ini tujuannya pun sama, untuk memboosting atau mempercepat pertumbuhan batang dan juga sulur dari tanaman anggur yang kita budidayakan ini ya. Di sini saya pun ingin menjelaskan tentang tumbuhnya tunas air dari pohon anggur yang sedang kita bibitkan ini ya. Anggur yang sehat biasanya memiliki banyak sekali tunas-tunas air
yang tumbuh pada batang utama ini ya. Bila kita hendak memelihara tanaman anggur menggunakan sistem para-para, sebaiknya tunas-tunas air ini kita ambil ya, dan kita buang untuk mempercepat pertumbuhan sulur dari tanaman anggur yang kita budidayakan. Saya akan naik dulu dengan menggunakan alat bantu dari tangga kayu ya. Karena posisi budidaya tanaman anggur saya menggunakan para-para dan anggurnya ada di atas ya. Penonton YouTube yang budiman, setelah anggur ini kita rambatkan sulurnya ke media rambat yang sesungguhnya, tentu kita harus menyeleksi ya. Di antara sekian banyak tunas air yang tumbuh dari batang tanaman anggur ini, kita harus memilih yang sehat saja ya. Sedangkan tunas air yang kecil seperti ini sebaiknya kita membuangnya ya. Kalau saya dalam budidaya tanaman anggur ini, bila banyak sekali tumbuh tunas air 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, yang saya lakukan adalah memelihara satu tunas air yang sehat seperti ini ya. Yang kedua ini saya buang, lalu yang ketiga saya pelihara, yang keempat ini saya buang karena kurang sehat, yang kelima pun saya buang, yang keenam saya buang. Lalu di sini saya mendapatkan tunas air yang sangat sehat. Ini saya pelihara untuk proses pembuahan dari tanaman anggur ini ya. Membuahkan tanaman anggur bisa melalui tunas air ya. Tunas air seperti ini kalau kita pelihara dan kita biarkan hidup, insya Allah tunas air pun akan bisa membuahkan ya. Cara merawatnya seperti ini. Pertama kita buang dulu daun yang paling bawah dari tunas air yang ada. Lalu kita melakukan pemotongan atau pengguntingan pada tunas air yang sudah mulai panjang ini ya. Kalau tumbuh 3 atau 4, maka kita cukup memotongnya pada satu ruas pertama saja ya. Seperti ini misalnya, ruasnya banyak sekali, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang saya lakukan untuk membuahkan tanaman anggur adalah memotong ruas pertama ini seperti ini untuk menumbuhkan ya tunas vegetatif yang baru dan yang produktif. Juga untuk memperbesar dari batang atau cabang yang kita pelihara yang berasal dari tunas air ini ya. Baik teman-teman penonton YouTube yang budiman, saya kembali ke bawah ya. Saya menuruni tangga dulu untuk melihat tanaman anggur yang lainnya. Tanaman anggur ini masih berada di dalam polybag dan tumbuh 2 cabang yang sangat sehat ya. Yang ini agak kecil, maka sebaiknya
cabang tanaman anggur yang kecil ini yang kita seleksi atau untuk kita buang ya. Sama tujuannya, yaitu untuk mempercepat proses pembesaran dari sulur yang utama. Yang ini pun sama ya, tumbuh 2 cabang tanaman anggur walaupun ini masih di dalam polybag. Yang saya lakukan adalah memotong ya, atau membuang cabang yang kecil seperti ini, dan kita pelihara satu saja untuk kita rambatkan pada media rambatan baik besi maupun dengan menggunakan kayu. Baik teman-teman, saya akan memperlihatkan di atas ini contoh hasil dari tunas air yang sudah mulai berbuah ya. Ini adalah tunas air yang saya pelihara. Walaupun ini tidak terlalu besar, tapi sudah mulai ya. Sudah mulai berbuah. Alhamdulillah. Ini pun sama dari tunas air yang kita pelihara. Dan ini pun sudah mulai berbuah. Dan buahnya masih hijau ya. Bisa dilihat di sini, tunas-tunas air dari tanaman anggur sangat banyak sekali. Kalau kita pelihara semua tunas anggur ini, maka akan lama untuk berkembang atau untuk berbuah. Melalui metode yang simpel ini, silahkan dicoba. Sedikit tips dari saya dalam memelihara tunas air agar tunas air tersebut bisa berbuah ya. Semua buah dari tanaman anggur ini adalah berasal dari tunas air ya. Mari kita lihat buah tanaman anggur yang lainnya. Yang ini adalah contoh buah anggur yang belum masak ya. Dia warnanya kehijau-hijauan dan ini masam rasanya atau belum manis ya. Setelah ditunggu sekitar 1 bulan hingga 2 bulan baru buah anggur ini akan matang ya. Dari warna hijau akan berubah menjadi kekuning-kuningan. Setelah kekuning-kuningan akan berubah warnanya menjadi pink. Lalu yang terakhir, tanaman anggur yang kita miliki, buahnya akan menghitam ya, atau merah tua. Kalau sudah menghitam seperti ini, atau merah tua, ini sudah layak untuk dikonsumsi maupun untuk kita jual, baik di pasaran maupun di toko-toko tempat kita menjual bibit maupun buah dari tanaman anggur ini ya. Tanaman anggur ini buahnya sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan manusia ya. Selain bisa menenangkan pikiran, yaitu menimbulkan efek rileks pada orang yang memakannya. Buah dari tanaman anggur pun memiliki gizi yang cukup tinggi ya. Bila Anda merasa badannya sedikit lemas atau kurang bertenaga atau kurang gairah hidup,
Anda coba untuk memakan buah anggur yang matang seperti ini, maka insya Allah kesehatan Anda perlahan-lahan akan pulih dan tenaga Anda akan bertambah ya. Selain itu, manfaat buah anggur yang sudah matang pun bisa meningkatkan gairah seksual manusia ya. Dengan rajin mengkonsumsi buah anggur, kita akan memiliki stamina yang kuat untuk melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.